Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Anggi Saham Cantik. Topik kita kali ini aku mau bahas tentang dana margin. Seperti biasa, aku dapat ide ini dari pertanyaan kalian. So, thank you banget yang udah sering tanya-tanya di Instagram aku. Itu lihat ada di @anggisahamcantik. Feel free buat follow. Kalau kamu mau tanya, pasti aku lebih responnya lebih cepat kalau di Instagram itu. Oke, kita mulai aja. Jadi, kita mau bahas dana margin. Itu dana margin tuh nama lainnya bisa trading limit, bisa margin trading, tapi intinya sih sama, cuma beda istilah aja. Dana margin itu adalah fasilitas pinjaman yang disediakan sekuritas untuk nasabah, supaya nasabah bisa membeli saham walaupun jumlah uang yang ada di RDI itu tidak cukup, cash-nya tidak cukup. Kalau kamu masih bingung apa itu konsep RDI, cek video aku sebelumnya, aku taruh di pojok kanan, biasanya ada di huruf I itu. Aku tahu aku sering banget promoin video ini karena emang ini konsep banget sih. Kalau kamu nggak ngerti konsepnya, yang aku terangin di video itu agak repot nanti kamu melanjutkan perjalanan investasi kamu di pasar modal. So, penting banget buat cek video itu. Balik ke dana margin, penggunaan dana margin ini, dana pinjaman ini akan dikenakan bunga. Nanti akan aku ceritakan detailnya di slide selanjutnya, oke? Hanya saham-saham tertentu yang diperbolehkan dibeli menggunakan dana margin. Biasanya setiap sekuritas itu punya daftar sendiri-sendiri tuh, saham-saham apa saja yang bisa dibeli menggunakan dana margin. Soalnya kan ini ibaratnya kamu nggak punya duit tapi beli barang dan uangnya dipinjemin sama sekuritas. Jadi sekuritas biasanya mereka punya aturan main tertentu, mereka tetapkan sendiri saham-saham apa yang boleh kamu beli pakai dana hutang. Biasanya sih ada pertimbangan kualitas dari saham itu sendiri. Misalnya likuiditasnya harus bagus, nggak boleh saham abal-abal dan segala macam. Jadi benar-benar setiap sekuritas mereka kayak menggodok peraturan mereka sendiri. Jadi pastiin kalau kamu mau pakai dana margin, cek sama sekuritas kamu, dia bisa beli apa aja, saham apa aja. Nah, cara mengakses dana margin. Sebenarnya dana margin itu udah kayak fasilitas tambahan sih, kamu pasti dapat, nggak usah minta juga pasti dapat. Malah faktanya kebanyakan nasabah saya itu bingung dana margin itu apa, makanya ceritanya akhirnya saya bikin video ini gitu kan. Nah, dana margin itu bisa diakses dari dua tipe akun. Akun reguler dan akun margin. Ini akunnya beda-beda ketentuannya ya gitu. Jadi dana marginnya sama, tapi kamu mengakses dari jenis akun apa itu akan mempunyai aturan yang berbeda. Nanti akan aku terangin detailnya untuk masing-masing akun, di reguler bagaimana, di margin bagaimana. Tambahan ya, jadi kalau akun kamu syariah, itu kamu tidak punya fasilitas dana margin. Semua saham yang kamu beli pakai akun syariah itu harus kamu beli cash. Uangnya harus sudah ada di RDI, baru kamu bisa beli sahamnya. Nah, kita masuk nih ke penjelasan akun margin. Kalau kamu mau buka akun margin, itu minimal pembukaan akun 200 juta, baru akunnya bisa aktif. Tidak ada batas maksimal penggunaan fasilitas pinjaman selama membayar bunga dan tidak mengalami margin call. Bunganya, kalau kamu pinjam uang pakai akun margin, itu adalah 1,5% per bulan. Jika bulan ini tidak dibayar, maka akan dimasukkan ke pokok bulan berikutnya. Sebelum aku mau kasih contoh detail tentang perhitungan bunganya untuk akun margin, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Pertama, akun margin ini, kamu lihat kan, pembukaan akun minimal 200 juta. Ini adalah aturan standar dari BEI. Kenapa dikasih limit yang kayak ngeri banget kan, kamu bisa ngaktifin akun margin kamu minimal 200 juta ada di RDI. Karena akun margin ini didedikasikan untuk orang yang udah jam terbangnya udah tinggi lah di market. Saya pribadi itu nggak punya akun margin, ya karena saya juga masih receh ya, gitu kan 200 juta cukup banyak lah buat saya, dan saya nggak ngelihat urgensinya membeli saham pakai akun margin, karena ya saya bukan day trader juga. Akun margin ini didesain untuk mereka yang senang main cepat di market gitu, day trading, bagus-bagus sering beli jual begitu, dan mereka pakai pinjaman dan uangnya sudah banyak gitu. Jadi modalnya kuat. Ini pemain besar lah biasanya yang pakai akun margin. Video ini kan didesain untuk pemula ya, makanya saya nggak mau bahas terlalu panjang lebar tentang akun margin ini, karena logikanya kalau kamu pengen buka akun margin, pasti kamu udah ngerti apa yang mau aku terangin di video ini gitu. Jadi video ini karena untuk pemula, akun marginnya sekilas saja hanya untuk pengetahuan kamu
supaya tahu, oh ada yang namanya akun margin gitu kan. Masalah margin call itu adalah batas rasio antara aset kamu dan hutang yang kamu ambil dari sekuritas. Gitu aja deh gampangnya. Jadi misalnya kalau margin call itu beda-beda juga untuk setiap sekuritas, ada yang 65%, kalau nggak salah sih 65% ya kebanyakan setahu saya. Jadi gampangnya kalau saham yang kamu beli terus mendadak nilainya ngedrop, itu biasanya kamu akan ditelepon oleh sekuritas untuk nambahin cash supaya rasio margin call-nya itu memenuhi syarat minimal, yaitu maksimal 65%, atau kamu harus jual saham yang ada di portofolio kamu. Nggak usah terlalu dipikirin sih, aku tahu konsep margin call ini sangat membingungkan kalau kamu masih newbie, apalagi yang kayak buy sell masih bingung gitu, udah nggak usah dipikirin. Nggak, ini bukan aku nakutin, cuma kayak nanti kamu juga ngerti kok kalau jam terbangnya udah tinggi gitu kan. Untuk awal-awal kalau kamu nggak ngerti, udah biarin aja, nggak usah dipusingin. Kamu concern aja sama belajar hal-hal basic supaya kamu bisa lebih mengerti tentang investasi di pasar modal. Oke, lanjut ya. Aku mau kasih contoh aja tentang cara perhitungan bunga kalau kamu pakai akun margin. Misalnya nih, Mei 2020 menggunakan fasilitas dana pinjaman 100 juta. Terus di akhir Mei, itu berarti kan kamu harus bayar bunga 1,5 juta. Kalau kamu nggak bayar bunganya yang 1,5 juta itu, maka tagihan 1,5 juta itu akan dimasukkan sebagai pokok hutang nasabah di bulan Juni. Jadi pada saat bulan Juni 2020, hutang kamu itu terhitung 101,5 juta. 1,5 jutanya dari bunga di bulan Mei yang tidak kamu bayar. Nah, pada akhir Juni, tentunya kamu harus bayar bunga lagi dong. Nah, bunganya itu 1,5% dari 101,5 juta. Makanya, di akhir Juni 2020, jumlah bunga yang harus kamu bayar 1,5 juta, 22.500. Balik lagi, kalau nanti akhir Juni kamu nggak bayar, 1,5-nya masuk lagi ke pokok, jadi bulan Juli, hutang kamu dihitung 103 juta, kurang lebih. Nah, jadi ngerti ya maksud aku, itu digulung terus gitu loh, kalau kamu nggak bayar bunganya di bulan ini. Makanya aku bilang tadi akun margin ini khusus buat pemain yang udah benar-benar tahu apa yang dia lakukan, metodenya udah jelas, dia emang pemain agresif, modalnya kuat di market. Karena banyak sekali hal yang harus kamu pertimbangkan kalau kamu pakai akun margin. Salah satunya pembayaran bunga ini kan. Kalau kamu aja masih bingung, aduh mbak beli apa ya, ini naik, diapain, turun, diapain, kamu kok masih kayak gitu, pengennya buka akun margin, lupakan karena nanti biasanya kamu babak belur, terus buntut-buntutnya rugi besar, terus kamu bilang, aduh saham itu judi gitu. Itu sebenarnya karena attitude kita sendiri yang kurang bisa memanage resiko yang ada di investasi pasar modal. Nah, sekarang kita bahas margin di akun reguler. Ini yang paling penting untuk dipahamin sih, karena kebanyakan kita kan pasti memulai investasi di pasar modal dari akun reguler. Tentunya kalau akun kamu di syariah, nggak usah dipikirin lah dana margin ini, seperti yang saya bilang tadi kan. Ini tidak masuk ke fasilitas akun syariah. Kalau di akun reguler, dana pinjaman ini, marginnya ini, biasanya dikasih 2-3 kali total aset yang dimiliki nasabah. Aset yang dimaksud di sini itu adalah kombinasi antara cash, uang cash kamu di RDI, sama saham yang ada di portofolio kamu. Balik lagi, setiap sekuritas punya aturan untuk mengocok berapa banyak sih fasilitas margin yang dikasih buat kamu. Dan ini saya sebutkan senilai 2-3 kali total aset. Ini secara kasarnya sih. Terus terang saya tidak menghabiskan waktu saya untuk memikirkan bagaimana rasionya benar-benar ini perusahaan, aturannya bagaimana sampai dana pinjamannya kok nongol segitu. Terus terang saya tidak terlalu peduli karena saya nggak lihat korelasinya dengan keberhasilan investasi saya. Gampangnya saya ngerti itu nggak bikin saya kaya gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing. Nanti saya kasih contoh untuk melihat berapa sih dana pinjaman yang disediakan sekuritas untuk kamu. Udah, patokannya itu aja. Kalau itu juga belum tentu kita pakai. Ada akun reguler, bunga dikenakan jika pinjaman sudah menginap. Ini maksudnya kamu minjem, terus sampai tutup market di hari itu, kamu masih posisinya masih ngutang gitu. Sahamnya belum dijual, kamu juga tidak transfer uang. Itu yang saya maksud pinjamannya nginep. Maksimal peminjaman itu T plus 4. Jika T plus 4 tidak dibayar, kamu masih minus, masih pakai pinjaman,
itu sahamnya akan dijual paksa oleh sekuritas menjelang penutupan market. Biasanya ini kebijakan sekuritas sih. Pada prakteknya, kalau di RHB Sekuritas itu nanti salesnya akan ngasih tahu kamu, misalnya Bapak Jerry gitu ya, nasabah saya misalnya, terus Bapak Jerry ini menggunakan pinjaman T plus 4 belum bayar. Itu biasanya nanti saya dari risk management sebagai salesnya Bapak Jerry akan dikasih tahu, Anggi, itu Bapak Jerry nasabah kamu ya, dia ada misalnya total pinjaman nih sekian, dia belum bayar. Mau jual sendiri atau dijualin sama perusahaan. Biasanya sih kalau di RHB Sekuritas saya dikasih tahu begitu sama pihak risk management. Nanti saya akan menghubungi Bapak Jerry, terus bilang, Bapak Jerry, ini begini nih, ada pinjaman ya, dana margin mau jual sendiri atau dijual paksa. Biasanya sih nasabah tentunya lebih memilih jual sendiri karena dia bisa milih kan mau jual saham yang mana atau mau masukin uang cash. Nah, kalau Bapak Jerry-nya cuek aja nih, bodo amat, dablek gitu ya, nggak jual saham, dia nggak ngapa-ngapain, nggak transfer uang juga, posisi masih minus, itu kan berarti akan dijual paksa oleh sekuritas. Nah, yang dijual paksa ini sahamnya bebas, dalam artian gini, Bapak Jerry ini kan di portofolionya pasti ada banyak saham. Mungkin dia ngutangnya itu untuk beli saham A gitu kan. Tapi di portofolionya itu dia punya A, B, C, D, E. Itu pada saat dia dijual paksa belum tentu sekuritasnya itu yang dijual saham A. Biasanya ada perhitungannya sendiri dari risk management mana yang akan dijual. Tentunya sih diusahakan ruginya tidak banyak gitu loh. Jadi mungkin yang dijual malah yang sudah profit gitu. Jadi belum tentu kamu ngutangnya buat beli saham A, nanti yang dijual saham D itu bisa jadi kalau kamu memilih dijual paksa oleh sekuritas. Kalau kamu jual sendiri ya tentu aja kan terserah kamu. Kamu yang nentuin kamu mau jual yang mana untuk bayar pinjaman kamu hari itu. Nah, bunga yang dikenakan itu juga berbeda-beda setiap sekuritas untuk margin di akun reguler. Di kantor lama saya itu 0,2% per hari. Kan saya udah cerita ya, saya punya 4 sekuritas. Yang satu saya nggak tahu dana marginnya bunganya berapa. Yang dua itu 0,2%, terus satu RHB yang saya pakai itu 0,072% per hari. Dana marginnya cukup kecil kalau di RHB, jadi kalau kamu fans menggunakan dana margin gitu ya, feel free buat kontak aku, itu ada Instagramku di atas, kalau kamu tertarik. Nanti bisa aku bantu buka akun di RHB Sekuritas, kita full online, kamu nggak perlu kirim dokumen, nanti teknisnya akan aku bantu, pokoknya kamu ngubungin aku dulu di IG, jadi prosesnya akan lebih enak daripada saya ngomong kepanjangan di video ini. Nanti isinya iklan bukan materi, kamu bete deh gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini mau aku kasih lihat gimana sih sebenarnya penampakan gitu kan, dana margin kalau di akun reguler. Beruntung saya berpetualang banyak, jadi punya beberapa akun sekuritas. Makanya ini saya screenshot akun saya, tapi namanya saya hilangin sedikit sama nomor ID-nya kan gitu. Nah, semua dana margin yang ditawarkan di akun sekuritas itu yang dikotakin merah. Saya kotakin merah. Nilainya berbeda-beda untuk setiap sekuritas tergantung cash yang saya punya di RDI tersebut, di sekuritas tersebut. Ini paling besar memang kebanyakan uang saya di RHB Sekuritas lah, karena kan tempat saya kerja juga, terus biar saya lancar pakai online tradingnya, makanya memang kebanyakan aset saya di RHB Sekuritas. Coba kita lihat di kanan itu ya, total aset 44 juta, funding available 139 juta. Jadi sesuai kata saya tadi, ini berarti sekitar 3 kali kan ya, sekitar 3 kali dari total aset yang saya punya. Nah, jadi kamu tahu nih total maksimal kalau kamu mau pakai dana margin itu berapa yang bisa kamu akses. Yang aku pengen kamu perhatikan itu adalah cash-nya nih ya. Di yang kiri ini cash, ini cash, ini cash. NOB itu singkatan dari New Outstanding Balance. Intinya sih kalau di yang RHB Sekuritas ya, itu yang kamu perhatiin angka NOB di bawah ini. Kalau nanti kamu membeli saham menggunakan dana margin yang memang difasilitasi oleh sekuritas, nanti cash kamu ini akan jadi minus. Oke, itu aja yang perlu diingat. Selama cash-nya itu positif, berarti kamu tidak pakai margin. Kalau cash-nya negatif, merah gitu, biasanya angkanya itu berarti kamu punya utang sama sekuritas. Biasanya nanti kalau kamu punya utang itu akan di follow up juga lewat email.
Jadi kamu akan diingetin misalnya, halo Pak Jerry, Anda punya tagihan sudah T2, sudah T3, sudah T4, itu nanti akan selalu diupdate lewat email. Jadi stay tune aja. Dan tentunya saya harap kalau toh kamu menggunakan dana margin itu udah berdasarkan planning kamu. Jadi jangan sampai yang kayak udah T+4 terus tahu-tahu kamu kena jual paksa dan kamu bahkan nggak sadar kalau kamu pakai dana margin. Setelah nonton video ini, saya harap nggak akan terjadi hal seperti itu. Sekarang kita bakal bahas cara hitung bunga margin di akun reguler. Tadi kita pakai contoh RHB aja ya, yang asumsi bunga 0,072% per hari. Ceritanya nih, Bapak Jerry lagi ceritanya. Bapak Jerry pinjam 10 juta di hari Senin gitu kan. Nah, ini ada 3 skenario. Yang pertama, misalnya nasabah beli pagi dengan dana margin nih 10 juta, lalu sore langsung jual di hari yang sama. Jadi pinjamannya itu nggak nginep. Nah, kalau pinjamannya nggak nginep, kamu beli pagi, sore jual, itu tidak dikenakan biaya bunga. Jadi kamu ngutang, terus balikin, udah gitu aja. Kamu nggak harus bayar bunga karena hutang kamu tidak nginep. Skenario yang kedua, itu kalau nasabah beli nih, dia 10 juta pakai dana margin. Tapi dia langsung transfer 10 juta gitu. Jadi pada saat penutupan market di Senin sore, itu dana yang dia transfer sudah masuk di RDI. Nah, kalau case-nya begini, itu nasabah juga tidak dikenakan biaya bunga. Karena dia cuma kayak minjem berapa jam, terus intinya cash-nya masuk gitu kan. Jadi sebenarnya dia kayak nggak pinjem lah. Pokoknya kalau nggak nginep, uang kamu tuh nggak kena biaya bunga. Nah, ketiga nih, ini contoh yang bayar bunga. Jadi misalnya tadi kan pinjem 10 juta, terus dia nginap. Berarti kan harus bayar bunga tuh 0,072% per hari. Itu berarti secara nominal kalau utangnya 10 juta, 0,072%-nya itu sekitar 7.200. Karena maksimal kamu ada hutang di sekuritas itu adalah 4 hari, T+4 tadi, jadi maksimal bunga yang harus kamu bayar adalah 28.800 untuk peminjaman 4 hari dari dana margin yang disediakan oleh sekuritas. Thank you buat videonya kali ini, cukup begitu saja. Ini Instagram aku ya, @anggisahamcantik. Feel free buat follow, silakan di follow. Kalau kamu mau nanya-nanya, silakan message aku di sini juga, karena responnya pasti lebih cepat daripada di YouTube. Di Instagram ini aku juga biasanya bikin edukasi, biasanya sih aku taruh di story, terus aku compile jadi Instagram TV. Buat ngobrol-ngobrol juga lebih enak, jadi pokoknya silakan di follow kalau kamu mau lebih interaktif nanya-nanya sama aku. Terus jangan lupa subscribe di YouTube channel aku di sini dan aktifin loncengnya supaya kalau aku upload video nanti kamu dapat notifikasi. Biasanya sih video yang aku bikin itu topiknya aku dapat dari pertanyaan yang teman-teman tanyakan di Instagram. Jadi aku nggak perlu bolak-balik jelasin ke orang lah kalau udah ada videonya. Kalau ada yang tanya lagi, aku bisa send videonya. Awalnya itu sih kenapa aku bikin YouTube channel ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan cukup menjawab pertanyaan kamu. Kalau kamu tahu ada orang lain yang butuh informasi yang aku share di video ini, silakan buat share video aku, karena nanti jadi kita bisa belajar bareng-bareng dan aku jadi nggak sia-sia dong bikin video ini. Oke, thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.